sekali, terima kasih nih Bapak, ada 3 deputi, Bapak Sawarendro, kemudian Bapak Muhammad Irfan Saleh, kemudian Bapak Dr. Blue Chair Wellington. Waduh, kirain bule ini namanya. Tapi ada Raja Guguk di bawahnya. Iya. Wellington. Kemudian Bapak Deputi Agus Adrianto, Pak Agus. Dan juga di sini hadir juga tenaga ahli media, Bapak Suryo Triatmojo dan Bapak Iwan Kusuma. Terima kasih Bapak. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala beserta jajaran pimpinan BOPPJ. Sesungguhnya kami juga pernah diundang oleh Bappenas, Bapak. Mungkin sekitar pada saat baru terbentuk atau belum terbentuk ini untuk terkait kajian-kajian dan penelitian terkait hal ini, tanggul laut begitu ya. Nah, pada saat itu kami juga pernah mengundang beberapa guru besar serta dosen-dosen dari perguruan tinggi yang ada di Jawa terutama ya, karena nantinya yang langsung bersentuhan secara geografis dan secara sosial itu adalah kebetulan para dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi di Jawa, sehingga pada saat itu kita mengundang untuk hadir dan mendiskusikan beberapa hal. Kita juga sebenarnya menyiapkan riset-riset Bapak untuk mendukung program tanggul laut ini, baik riset yang sifatnya sosial, kemudian riset-riset teknis gitu ya, dan lain-lainnya. Karenanya kami juga meminta arahan dari Bapak Kepala Badan dan juga pandangan-pandangan bagi kami, sehingga nanti kami dapat menindaklanjuti berbagai riset kajian yang perlu kami lakukan untuk dapat mendukung agenda utama dari Bapak Presiden dan terutama yang menjadi otoritas atau kewenangan dari BOPPJ. Demikian sebagai pembukaan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala Badan untuk bisa menyampaikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Brian di Pendidikan Saintek, Bapak Fauzan, Pak Muhammad Najib, dan Bapak-Bapak pendamping dari Kementerian Dikti. Saya kebetulan sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa bersama tim lengkap saya. Memang sengaja saya bawa Pak, karena saya ingin sekaligus memperkenalkan ini bayi baru lahir kan, ya, baru lahir, sehingga perlu penyesuaian, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan nggak bolak-balik lagi ke atas lagi, langsung tim lapangan jalan. Itu yang pertama Pak. Terima kasih atas penerimaan Bapak pada siang hari ini. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa setelah kami mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden pelaksanaan kegiatan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, langsung kami akselerasi kegiatan Pak. Pada saat kami dilantik ketiga selesai itu kami baru menyusun menyiapkan SOTK-nya dan alhamdulillah sekarang sudah lengkap Pak. Jadi kami sudah memiliki WK1, WK2, SES, Deputi, dan beberapa tenaga ahli, utama ahli media dan ahli muda. Namun demikian kami masih tetap melakukan penambahan jumlah personil. Kalau nanti jumlahnya penuh itu sekitar 600 Pak. Namun kami bertahap itu sesuai dengan kemampuan kami dan sesuai dengan saat ini sudah berapa? Sekarang sekitar 70-an. Oh ya, baik. 70-an. Namun ini kegiatan akan bertahap bertambah, dan yang jelas di dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden, saya harus tetap memitigasi dan tetap kerjasama dengan KL, provinsi, kabupaten, kota.
Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kami sedikit ada paparan mengenai instruksi Presiden yang ada kaitannya dengan pembangunan Giant Sea Wall. Pertama, dari 8 instruksi Presiden, itu kami fokus tetap pembangunan tanggul laut, Pak. Offshore dike, onshore dike, dan mangrove nanti. Sehingga kita pelaksanaan pembangunannya ini building with nature. Kita mendapatkan nanti salah dua di antaranya itu danau atau coastal reservoir yang akan menjadikan bagian dari air baku, bahan air baku untuk DKI, khususnya yang DKI, Pak. Karena kita ketahui bersama bahwa DKI ini land subsidence, terus penggunaan air tanah yang berlebihan, terjadi rob, sekaligus banyak sekali embung-embung ataupun danau-danau kecil yang sudah tidak berfungsi lagi, yang dulunya baik tapi sekarang sudah menjadi tempat tinggal. Dan dengan kondisi seperti itu kami lakukan pemetaan yang mana sudah hampir 90% ini sebetulnya kajian dari DKI sendiri. Sedangkan untuk Pantura ini kami sedang berjalan, baik untuk mulai dari Banten, Serang, Teluk Jakarta, Jawa Barat, sampai dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sedang berjalan. Ada satu catatan khusus, Pak, dari Pak Presiden. Beliau tadinya kami sudah siapkan untuk yang DKI, Teluk Jakarta. Beliau mengatakan bisa enggak Admiral melaksanakan kegiatan simultan di daerah Jawa Tengah. Saya jawab langsung bisa, Pak. Di mana Jawa Tengah yang saya lakukan secara simultan untuk penelitiannya maupun pelaksanaan kegiatan itu di daerah Kendal, terus Semarang dan Demak. Daerah-daerah situ dulu. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan pekerjaan simultan untuk infrastrukturnya. Namun demikian, di sisi lain secara paralel kita juga melaksanakan kegiatan penelitian mulai dari pantai barat, dari sisi barat Banten sampai dengan Gresik ini kita lakukan juga, Pak. Sehingga kita bisa hitung semua periode pembangunannya lebih kurang 20 tahun. Pelaksanaan program mulai dari yang barat sampai yang Teluk Jakarta 8 tahun ya. Teluk Jakarta 8 tahun, sedangkan secara keseluruhan 535 km itu sekitar 20 tahun. Cuma ada catatan tersendiri, Pak, dari beliau, bisa nggak dipercepat? Oh, kalau Bapak jawab bisa dipercepat, saya jawab tak bisa. Saya tetap bisa, Pak. Dengan catatan bahwa nanti ada percepatan-percepatan di dalam kegiatan pembuatan master plan. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini kami tidak semua. Slide berikutnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kami sudah adakan komunikasi publik, mitigasi. Di sini tentunya saya mohon bantuan nanti yang nomor 2 ini, Pak. Komunikasi publik, mitigasi sosial lingkungan. Dengan catatan bahwa kami juga sudah mendalami, ada bekerja sama dengan IPB, ITB, UGM, ITS, UNER, terus universitas beberapa di Unhan, dan tentunya UHT yang ada kaitannya dengan kelautan dan perikanan, dan tentunya dengan kaitannya dengan infrastruktur. Dan pada waktu tertentu kami juga sudah pernah mengundang Bapak Profesor Dr. Budi Susoh Panji, terus Bapak Profesor Nur Azam, terus Bapak Wayan Segara, Wayan Segara, terus Pak Hamzah, Dr. Hamzah, dan beberapa teman-teman gitu untuk tukar pikiran saja. Tapi saya at glance belum sampai detailkan supaya memberikan masukan kami juga, sehingga nanti yang nomor 2 ini kami butuh bantuan dari Bapak juga. Tim kami juga akan masuk ke tim Bapak. Dan syukur alhamdulillah bila ada yang dari bukti belum masuk ya. Kami kalau bisa ada orang dari tempat Bapak, satu atau 2 orang, nanti kami kirimkan. Masukkan ke tempat kami sebagai bagian kami kepanjangan tangan Bapak juga. Itu lebih baik. Siap, Bapak. Sebagai anggota kami dengan kondisi seperti ini, kami bisa lakukan pendalaman tentang FAQ. Karena saya sudah siapkan FAQ blog, semacam kamus lah untuk pertanyaan jawaban bila mana ada netizen, ada masyarakat, terus ada pemerintah daerah, terus ada pemerintah pusat untuk provinsi bertanya tentang masalah Giant Sea Wall ini, baik dari sisi sosial maupun dari sisi teknis. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, inilah kelengkapan-kelengkapan yang sudah saya siapkan. Di samping konsep paper kami, naskah akademik dan lain sebagainya ini. Dan tentunya kami lakukan sinkronisasi. Ini yang perintah Presiden ini nomor 1 sampai 8, 16, jadi sudah saya lakukan.
Sedangkan konsep paper sendiri atau naskah akademik sudah kami buat Siap, Pak. dengan waktu pas kami dilantik dengan Bapak sama-sama Ya, itu, ya, ya. nah itu sudah kami kejar untuk kami jadikan konsep papernya. Yang kedua, dari konsep paper ini kami juga sudah menyiapkan renduk Pak. Renduk yang sedang berjalan sekarang ini, renduknya. Tapi tentunya akan ada beberapa adjustment. Sehingga saya punya 2 poin sangat esensi di sini Pak. Untuk pembangunan Giant Sea Wall ini tidak hanya groundbreaking infrastruktur Pak, tapi saya punya groundbreaking program juga. Ya. Sehingga ini akan secara simultan berjalan sama-sama. Ada continuous improvement adjustment, nggak berhenti nantinya Pak di tengah jalan. Yang kedua, cost of run saya juga nggak terlalu banyak. Yang ketiga, database semua juga sudah saya siapkan. Kira-kira seperti itu. Saya nggak mau ngambil contoh yang lain, tapi saya coba untuk semua database yang saya miliki di Indonesia dengan expertise Indonesia sudah saya siapkan. While misalkan akan ada kontrak dengan luar negeri, entah itu nanti PMC-nya, Project Management Consulting-nya, ataupun IPC-nya di bawahnya ada dengan teman-teman luar negeri, saya masih bisa bergaining di situ Pak. Kira-kira seperti itu. Dan saya bisa meminimize cost, termasuk gedung Pak. Ya. Contoh kayak sekarang kami gedung Mbak, mohon maaf mohon izin Mbak, kami gedung tidak pakai gedung baru, jadi Pak kalau beli saya sudah solding semua antara 2,5 sampai 3 triliun Pak. Nah, ngapain ada idle space di KKP saya pakai di situ. Saya ditanya Bapak, gimana Dit? Enggak Pak, saya pakai KKP aja, saya tata ulang di KKP. Makanya kami nggak lepas dari KKP, nggak lepas dari BOPPJ. Sehingga saya reshaping di situ, langsung saya masuk di situ dan alhamdulillah bisa dilakukan. Selanjutnya Pak, sebagai tambahan, lanjut dari kondisi ini kami sudah mendapatkan arahan, kami dapat perpres, sudah jalan, dan hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan lanjut tentang masalah ada kaitannya dengan studi kasus Pak. Nah, studi kasus yang ada, halaman 8 deh. Studi kasus yang ada, ini sudah mulai kami lakukan. Kami sudah melaut Pak. Tentunya kami sudah melakukan pensigian dari Banten sampai ke Jawa Timur berjalan. Salah satu contoh kami mengundang teman-teman dari ITB juga, adik-adik dari ITB untuk memperdalam tentang masalah Ahmad Yani. Lapangan terbang Ahmad Yani ini terjadi penurunan. Dengan kondisi seperti itu, hari ini kalau misalkan hujan deras tidak dipompa, otomatis tidak ada penerbangan, baik kedatangan maupun kepergian, karena sudah terendam 10 cm. Oleh karena itu dibuat pompa di lapangan terbang Yani untuk bisa dipompa keluar, untuk bisa digunakan. Dan hari ini ada tambahan lagi 20 pompa ya, 29 pompa ditambahkan lagi untuk bisa cepat hilangnya, kayak di Kelapa Gading begitu Pak. Nah, lanjut berikutnya, untuk pelaksanaan kegiatan kami setelah kami lakukan studi kasus ini, tentunya kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Pak, dan pemerintah pusat. Salah satu contoh adalah tentang masalah pengorganisasian kami Pak. Pengorganisasian kami itu kami lakukan di bawah Kementerian IPK Pak. Di bawah Kementerian IPK sebelumnya, di bawah Kementerian IPK. Nah, di bawahnya nanti akan ada wakil Menko-Menko yang terkait, dan tentunya juga berkaitan dengan kementerian-kementerian lain. Nanti kami masukkan tempatnya Bapak juga masuk ke dalam kalau tidak salah nih Pak. Sudah. Nah, dengan kondisi seperti ini kami sudah melakukan semacam sosialisasi kulon nuwun kepada beliau-beliau semua. Lanjut. Kami juga bekerja dengan pemerintah daerah 5 provinsi, 20 kabupaten, 3 kota. Ini sudah kami list juga permasalahan apa yang akan kita lakukan di wilayah provinsi tersebut. Sehingga tentunya ini never ending story for mitigation. Sampai selesai tetap ada mitigasinya. Mulai perencanaan, pembangunan, selesai, dan penyerahan tetap dilakukan mitigasi. Karena ini kita bukan hanya bangun konkret Pak di sini, tapi kita membangun peradaban juga, melindungi peradaban. Kalau kita lihat Pulau Jawa ini mulai abad kedua sudah ada kerajaan sampai hari ini. Nah, kami tidak bicara tentang urgensinya Pak ya, karena urgensi pembangunan Giant Sea Wall itu sudah banyak diutarakan, mulai dari land subsidence, risiko dampak air yang kurang, terus rock, terus degradasi pantai, terus potensi kerugian
ekonomi, penduduk yang terdampak sekitar 27 juta dan lain sebagainya. Nanti slide saya serahkan ke Bapak ini semua. Siap, Bapak. Nah, dengan kondisi seperti ini kami tentunya harus ada intervensi. Intervensi inilah yang tentunya kami lakukan secara masif bersama-sama dengan kementerian lembaga yang terkait. Adapun nanti setelah dibangun, kami juga mengharapkan dengan Building with Nature ini mampu merevitalisasi perkotaan. Kami ada rencana Pak untuk yang namanya Teluk Jakarta ini kami keutarakan yang kumuh-kumuh ini semua. Jadi waterfront city. Dengan kondisi seperti itu tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada masyarakat yang tinggal di Pantura dan tidak mengurangi pendapatan yang dilakukan, justru kita memindahkan ke utara jauh lebih baik. Sehingga di Pantura Jawa termasuk Tanjung Priok, Lagoa, Semper, Marunda, Cilincing ini daerah-daerah yang kumuh di situ bisa tertata dengan baik. Kira-kira begitu. Makanya setelah saya bertemu dengan Bapak, saya akan mengundang Dirut Pelindo, Pak, untuk bisa berbicara mengenai konsep ke depan mereka. Nah, bagaimana? Pertanyaan dulu Pak Airlangga juga sudah mengkonsep, Menteri PU juga sudah mengkonsep konsep tentang pembangunan Jaya Seawall yang gambarnya Garuda itu. Nah, ini sudah hilang Pak semua. Tidak menggunakan konsep itu, sehingga kami menggunakan konsep baru, tolong pembangunan Jaya Seawall di Jakarta. Dengan kondisi seperti ini, kami sudah lakukan general engineering desainnya Pak. Kira-kira untuk DKI seperti ini Pak. Untuk DKI seperti ini, di mana membutuhkan sekitar 42,18 km mulai dari pantai barat ke pantai timur. Dengan kondisi yang ada, kami memang tentunya sudah overlay semua Pak secara Di paling timur di mana nih Pak? di paling timur di Pik 2 Pak. Di Pik 2 dekat Sungai Tahap. Paling barat? Paling barat dekat di bawahnya Sungai Cikeas di Bekasi. Di dekatnya Babelan. Nggih. Nah, dengan kondisi seperti itu kami sudah lakukan sekitar 1,5 tahun ini Pak. Pendalaman ini mulai bulan Mei tahun 2025. Ya sampai hari ini lah. 2024, sorry Pak. Sudah lakukan pendalaman. Kami bekerja pertama kali kami dengan Pak Sawarendro, Pak Agus dan Pak Edi dengan teman-teman kami dari tim sebelumnya sudah pendalaman melihat kondisi di DKI. Nah, kalau dulu konsepnya itu membangun di DKI ini, di Teluk Jakarta itu mepet sekali dengan pulau-pulau artificial yang dibuat oleh teman-teman yang sekarang ini membuat Pantai Indah Kapuk, Pulau G dan ini. Itu tidak menyelesaikan masalah karena dia tidak melihat kebutuhan air baku di Jakarta. Yang kedua, reservoirnya ini juga tidak menjadi alternatif pengganti dari embung-embung yang hilang di DKI. Yang ketiga, tidak memberikan tempat lagi untuk daerah cekungan di DKI yang sudah terendam, yang menggunakan pompa dikeluarkan melalui kanal-kanal yang ada, seperti yang sekarang ini terjadi, tidak diwadahi dengan baik. Oleh karena itu, tidak bisa menjawab. Sehingga mungkin pada saat itu dibuat, nanti justru akan menghambat alur air yang mulai dari Jabodetabek Punjur, 23 kanal, masuk Jakarta 12 kanal, sampai ke tempat utara Pantura. Mohon izin agak detail sedikit ini Pak, mohon maaf. Dengan kondisi seperti itu kami lakukan pendalaman lagi untuk bisa menjelaskan kegiatan. Nah, ini salah satu tangkapan air Jabodetabek Punjur sampai dengan waduk retensi Pak yang sudah kami lakukan selama 1 tahun, dan tentunya kami sudah overlay kebutuhan DKI itu sekitar 9.000 hektar Pak. Kalau hari ini saya cari tanah untuk bikin waduk 9.000 hektar, digebukin sama orang-orang Pak. Kira-kira begitu. Dan tentunya untuk waduk-waduk yang ada, embung-embung yang ada dari sisi barat ke sisi timur, utara ke selatan, itu sudah tidak bisa memenuhi. Sekitar hanya 2.000-an. 2.000-an itu sudah penduduk yang lama-lama zaman saya kecil itu juga sudah dijadikan tempat real estate, tempat pembuangan sampah, dan banyak sekali tempat pemukiman yang liar. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya membutuhkan sekitar 9.000 tangkapan untuk bisa menyerap yang ada di DKI. Sehingga nanti manakala ini 9.000 bisa dibangun, jadi ini menjadi bahan baku dari air di DKI. Lanjut.
berikutnya, yaitu tentang siklus hulu hilir Pak. Tadi sudah saya cerita, saya manfaatkan slope di situ sehingga saya memiliki waduk retensi mulai dari Jabodetabek Punjur, sehingga di pesisir dan laut ini bisa kita gunakan sebagai bahan baku untuk air di DKI. Ini yang saya manfaatkan sebesar sekitar 9.000 hektar. Di sisi barat kalau DKI itu 7.000, di sisi timur 2.000. Lanjut. Ini Pak, untuk konsep tanggul lautnya. Konsep tanggul lautnya ini kami gunakan seperti di Oostdijk begitu Pak, di Belanda. Sisi bawahnya di sekitar Belanda begini ya Pak? Ya, hampir seperti itu. Ya. Letaknya sekitar 6 km dari bibir pantai yang di DKI. Ya. Iya. Jadi ke utara sekali. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya bisa menampung air yang ada. Ya. Bawahnya sekitar 360 sampai 400 meter Pak, sebagai fondasi dasar. Yang atasnya sekitar 60 meter. Di atas akan ada toll road dan MRT. Dan yang kedua, untuk DKI itu saya siapkan untuk bisa mendarat kapal pesawat udara sebagai wilayah pertahanan. Kira-kira seperti itu, ada fungsi manfaatnya. Jalan mobilnya ya. Betul. Kayak waktu di Jagorawi dulu, ya. yang di Lampung sekarang dicoba. Betul, Kira-kira begitu. Sekitar 4.000 meter itu akan saya siapkan untuk pelaksanaan kegiatan pertahanan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini bisa berlangsung. Jalurnya berarti 3 ya Pak? Jalurnya satu 2. arah. Satu arah 2. Satu arah 2. Jadi ada 4 totalnya. 4. Sudah cukup ya untuk pesawat tempur? Cukup. 60 meter. Oh, sudah 60 meter. Ya, 60 meter. Kalau pesawat tempur kan 20. Ya. 20 sudah bisa. Nah, terus yang MRT sendiri. Dan ada daerah-daerah tertentu yang saya lebarkan nanti Pak. 360, mungkin ada 100, ada 150. Ya, untuk daerah tertentu ya. Ya. Lanjut. Gambar ini profil yang untuk offshore dike model 1. Ini yang untuk ada development area yang kita manfaatkan kerjasama dengan investor maupun investasi dari luar yang bisa kita masukkan. Area pengembangan istilah kami menggunakan artificial island. Dan di beberapa titik begitu ya Pak ya? Betul, ada 3 atau 4 titik nanti lah. Kami masih general sekali nanti untuk desain bisa detailnya. Buat kota baru berarti kayak gitu ya? Betul Pak, sekitar 300, 400 hektar, itu sekitar 1000-an. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan sebagai development area, dan disinilah yang ada semacam menariknya dari kegiatan ini. Dengan catatan saya sudah buat paketnya dengan IPJ Pak nanti. Untuk konsultannya itu dari luar negeri semua, beberapa dari dalam juga ada. Kira-kira begitu. Lanjut. Ini salah satu profil tanggul lautnya nanti. Lanjut. Nah, karena kami building with nature Pak, jadi kami hybrid antara tanggul pantai, tanggul laut, dan mangrove ini Pak. Kami tetap manfaatkan mangrove untuk bisa dimasukkan. Satu, yang kedua tetap memitigasi untuk nelayan-nelayan tradisional ini dengan menggunakan kampung nelayan modern. Kita juga tetap bangun, kita buatkan pintu-pintu retensi di situ nantinya. Kira-kira termasuk yang mulai dari Eretan sampai ke Pekalongan, terus sampai ke Semarang, itu juga kita lakukan mitigasi pembangunan seperti itu. Lanjut. Inilah konsep Giant Sea Wall sepanjang 535 km Pak. Ya. Dengan kondisi seperti ini kami buat ke segmen-segmen Pak. Total 535,6 km. Itu yang biru-biru aja kan ya? Biru dan hijau ya? Iya, ada tanggul pantainya. Jadi kalau yang memang pas nggak ada, nggak gitu ya? Kayak Batang itu kami nggak intervensi, karena dia punya ketinggian pantai dengan laut sudah sekitar 18 meter Pak, sehingga untuk butuh sampai dia land subsidence turun gini butuh 100 sampai 200 tahun. Nah, oleh karena itu kami nggak intervensi. Yang kedua di situ KEK Pak, betul. Ada pelabuhan dan lain sebagainya. Kami betul. Gambarnya Batang begini, kami intervensi masuk ke sini, jalan tol keluar baru bikin lagi, kira-kira begitu Pak. Termasuk Tanjung Priok juga ini enggak ya? Tanjung Priok masuk Pak. Masuk ya? Ya, yang ini Bekasi Pak, tempatnya Pak Teng ini Pak, yang Jakarta ke Jawa Barat itu Pak. Itu kan ada tambak kita Pak. 17.000 plus 24 jadi 20.000.
Ya, ya. sama kita nanti. Subang, Indramayu, Bekasi, Kerawang. Kira-kira begitu. Lanjut ke penelitian kami sudah masuk ke bathymetry survey Pak dan soil investigation, dan ini sudah selesai Ya, ya. untuk Jakarta dan Semarang sekitarnya. Siap, siap. Kita sudah lakukan, lebih kurang kami mendapatkan area sekitar untuk Teluk Jakarta 27.000 hektar, untuk boring 21 poin. Lanjut, dan sudah pernah kami laporkan ke Presiden. Nah, kami juga sudah lakukan modeling untuk kegiatan ini, gelombang perairan di Teluk Jakarta maupun tentang sedimen suspend yang ada sekitar Teluk Jakarta sampai Semarang, kira-kira seperti itu. Ini sudah kami kejar pembangunannya, kami bersama-sama dengan hidrografi dan oceanografi Angkatan Laut. Lanjut, ini untuk Teluk Jakarta sampai dengan ke Semarang. Lanjut. Ini yang Semarang. Ini Kendal Semarang Demak. Ini juga kita lakukan. Bentuknya, jadi kalau misalkan di situ ada area masuk ke darat, kami bikin jembatan di atasnya, kami tutup. Nah, dengan kondisi seperti ini, ke depan tidak lanjutnya diharapkan bersama-sama dengan empat bapak kami mohon bantuannya dari teman-teman universitas seperti saya bisa kami libatkan bersama-sama. Lanjut. Yang susah adalah pindahkan kabel sama pipa gas. Nah, ini kami instalasi pipa bawah laut ini sedang bicara dengan ESDM, dengan Komdigi dan Telkom Pak. Ini karena banyak sekali di bawahnya tuh. Kami punya data dan ada yang tidak izin loh Pak. Saya akan laporkan itu ke Presiden. Baru ketahuan sekarang. Iya, baru ketahuan Pak, nggak izin. Aduh, susah. Saya tetap akan laporkan ini ke beliau karena ini akan menghambat Pak. Nanti teriak mereka kalau ini kan, daripada diteriak saya laporkan duluan. Lanjut ke halaman 49. Kira-kira area pengembangan yang GSW-nya seperti ini Pak, nanti jalan tol, MRT, situ masih banyak sekali Pak yang bisa kita manfaatkan sarana rekreasi dan lain sebagainya. Jenis kegiatannya juga sama. Nah, dengan kondisi seperti itu, tolong dimasukkan ke slide area ini 64.